Halo, selamat siang pemirsa. Saatnya Anda menyaksikan kabar harian bersama saya, Zalfa Adlizeza. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan hanya untuk Anda. Dan berikut 3 berita kami hari ini. Mulai terapkan perkuliahan tatap muka, mahasiswa UIN Jakarta telah kembali melakukan aktivitas seperti biasa di lingkungan kampus. Harga beberapa komoditas pangan yang terus naik di pasaran. Sapi Australia yang diimpor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Sidrap. Kita ke informasi pertama. Warga dan para penjual seketika dihebohkan oleh kebakaran besar yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2022 di wilayah Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Kebakaran yang terjadi menghanguskan beberapa kios. Lalu, bagaimanakah kondisi area pasar setelah kebakaran itu? Mari kita lihat keadaannya saat ini. Pada tanggal 11 Mei 2022, Pasar Ciputat telah menjadi sorotan warga sekitar akibat terjadinya kebakaran besar yang dapat menghanguskan sekitar 50-60 kios. Hingga saat ini, kondisi tempat pasar yang telah terbakar belum adanya perbaikan, sehingga para pedagang memilih meliburkan diri dan mencari kios di sekitar area pasar. Kalau boleh tahu disebabkan oleh apa ya kebakaran ini? Listrik. Nggak ada orang, saya sendiri di sini. Minta tolong, nggak ada orang datang. Untuk yang tempat kebakaran ini sekiranya yang berjualan apa aja, Bu? Sembako ada, bahan-bahan bakso, pilingan bakso. Pak Deno sembako habis-habisan tuh 3 tempat. Untuk yang jualan di tempat kebakaran itu pindahnya kemana ya, Bu? Kalau boleh tahu? Oh, tidak tempat ya, Bu? Ya, nyari tempat masing-masing. Sela Febiola melaporkan dari Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Pada 18 Mei 2022, pemerintah menetapkan aturan pelonggaran penggunaan masker. Pelonggaran aturan ini mengakibatkan antrean di stasiun Citayam ikut longgar. 18 Mei lalu, pemerintah menetapkan aturan pelonggaran masker. Pelonggaran aturan ini mengakibatkan antrian pagi hari di stasiun Citayam juga ikut longgar. Situasi antrian masuk stasiun Citayam pada pukul 6 pagi hari tadi terpantau sudah mulai berkurang. Tidak seperti kondisi saat pandemi dengan aturan protokol yang masih ketat, kini antrian masuk stasiun Citayam tidak sampai jalan raya. Kebijakan tersebut juga sudah tidak mewajibkan pelanggan kereta api men-scan barcode sertifikat vaksin pada aplikasi Peduli Lindungi. Namun, syarat menggunakan masker, pelanggan tetap diwajibkan menggunakan masker selama dalam perjalanan kereta api dan saat berada di stasiun. Saya Ulfiatun Zahra melaporkan dari Kabupaten Bogor. UIN Jakarta kembali melakukan perkuliahan tatap muka. Segenap aktivitas dilakukan kembali di lingkungan kampus. Mulai terapkan perkuliahan tatap muka, mahasiswa UIN Jakarta telah kembali melakukan aktivitas seperti biasa di lingkungan kampus. Mulai Maret lalu, mahasiswa telah diizinkan belajar di kelas dengan tatap muka langsung di seluruh kampus dengan menjaga protokol kesehatan, seperti mengenakan masker dan mencuci tangan secara berkala. Selain itu, mahasiswa juga wajib memiliki akun Peduli Lindungi yang aktif dan dinyatakan dapat beraktivitas di area publik. Parkiran di Student Center atau SC telah dipenuhi oleh kendaraan para mahasiswa yang telah mulai perkuliahan tatap muka.
Tidak hanya perkuliahan umum, aktivitas organisasi kampus juga telah kembali melaksanakan kegiatan normal. Dan bagi mahasiswa akhir, juga telah diizinkan ke kampus untuk mendapatkan bimbingan serta memanfaatkan perpustakaan atau sumber belajar lainnya. Saya Ulfiatun Zahra melaporkan dari Ciputat, Tangerang Selatan. Pasca Lebaran, harga beberapa komoditas pangan naik di Pasar Cimanggis, Ciputat pada Sabtu 4 Juni 2022. Kini, masyarakat diresahkan oleh keberadaan harga komoditas beberapa pangan yang terus mengalami kenaikan bahkan pasca Lebaran. Harga pangan terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan untuk saat ini seperti yang ada di Pasar Cimanggis, Ciputat. Adapun untuk harga bawang merah naik sebanyak 10%, sedangkan cabai merah naik sebanyak 20%. Dan harga komoditas yang paling tinggi terjadi di komoditas cabai-cabayan yang harganya sebesar-besarnya, yaitu pada harga cabai merah yang dibanderol dengan harga 100.000 per kilogram dari sebelumnya dijual dengan harga 60.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga bawang merah naik mencapai 50.000 per kilogram dan juga bawang putih naik menjadi 28.000 per kilogram. Nominalnya untuk bawang merah 50.000, bawang putih 28.000, yang kating 40.000, bawang putih 28.000. Paling tertinggi itu Cabai rawit merah. Cabai rawit merah itu 100.000 sekarang. dari sebelumnya harganya berapa? Harga sebelumnya 60.000. Meski demikian, masyarakat dihimbau untuk tidak khawatir dengan kenaikan harga tersebut. Namun, akibat kenaikan harga cabai, bawang, dan lainnya itu jelas sangat membuat resah karena berdampak pada kondisi menurunnya kesejahteraan masyarakat di tengah kondisi sulitnya perekonomian. Indri melaporkan dari Ciputat. Saat wabah COVID-19 menyerang Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengimpor sapi dari Australia. Sapi Australia yang diimpor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Sidrap, tepatnya di Desa Bulo, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Sapi impor ini datang pada tahun 2021 dengan melewati beberapa pemeriksaan ketat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Persyaratan penerimaan sapi Australia ini adalah memiliki luas tanah 1 hektar setiap orangnya. Persyaratan tersebut demi menjaga kelangsungan peternakan sapi. Setelah beberapa bulan, ada beberapa sapi yang melahirkan, namun ada juga beberapa sapi yang melahirkan tersebut tidak berhasil, di mana ada sapi induk setelah melahirkan tidak bisa berdiri. Dinas Peternakan telah mengecek sapi-sapi tersebut dan masih melakukan pengecekan untuk mengetahui penyebabnya. Di Desa Bulo terhitung 3 orang mendapat sapi Australia sebagai bentuk bantuan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian masyarakat. Pakan yang diberikan yaitu rumput dan pohon jagung yang dihancurkan dengan alat penghancur khusus. Sapi-sapi tersebut tidak langsung menjadi hak milik penerima sapi Australia ini, tetapi sapi-sapi Australia ini akan menjadi hak miliknya ketika sapi tersebut telah melahirkan, dan anak sapi tersebutlah yang menjadi hak bagi para penerima sapi di Desa Bulo ini. Saya Saraswati melaporkan. Menyambut Festival Internasional Alobank 2022 Day One pada 20 Mei lalu, penonton rela berdesakan demi mendapatkan sebuah tiket. Alobank Festival 2022 menjadi acara festival internasional pertama di Indonesia yang diselenggarakan sejak adanya pandemi COVID-19. Antusias masyarakat dalam menyambut konser festival terbilang sangat luar biasa. Penonton pun memadati Istora Senayan di hari pertama Alobank Festival 2022. Antrean yang membludak tidak usai sejak pagi hingga sore hari. Tak kenal waktu, penonton pun terus berdatangan, bahkan hujan pun tidak menjadi hambatan. Penonton rela menunggu dari pagi dan rela berdesakan untuk bisa mendapat tempat yang diinginkannya. Istora Senayan dibanjiri oleh mayoritas penggemar boyband Korea NCT Dream, sederet artis papan atas pun seperti Raisa, Rizky Febian, dan Kahitna menjadi bintang tamu dalam memeriahkan konser festival Alobank 2022. Akibat venue yang dibanjiri oleh penonton, maka berimbas pada kemacetan lalu lintas sekitar Istora Senayan. Kendaraan yang berlalu lalang kesulitan untuk bisa memberikan jalan kepada para penonton yang membludak. Reporter Safitri melaporkan dari Istora Senayan.
Milad Federasi Olahraga Mahasiswa atau Forsa yang ke-26 sekaligus Dies Natalis UIN Jakarta yang ke-65 diperingati dengan berbagai kegiatan. Peringatan Milad Federasi Olahraga Mahasiswa tahun ini diadakan secara offline. Olahraga mahasiswa dengan diisi berbagai kegiatan. Saya jelasin nggak, ini tuh event apa? Oke, ini merupakan event Milad Forsa yang ke-26 di kolaborasiin dengan Dies Natalis yang ke-65. Salah satu kegiatan Milad Forsa tahun ini adalah lomba futsal. Kalau boleh tahu Milad Forsa ini dari kapan sampai kapan acaranya? Oke, dari acaranya kita dimulai dari tanggal 6 Juni sampai 11 Juni sampai penutupan nanti. Kalau boleh tahu di dalamnya ini ada acara apa aja? Oke, selain lomba futsal, kita juga ada lomba badminton, tenis meja, dan masak. Oke. Terakhir, kira-kira tujuan diadakan Milad Forsa ini apa? Oke, ini sebuah terobosan baru karena biasanya Milad Forsa dilakukan dengan sederhana, tapi ini ditambah udah endemi, jadi kita merayakan euforia offline baru. Oke, terima kasih. Milad Forsa tahun ini menjadi ajang bagi para mahasiswa untuk bersilaturahmi. Bagaimana tanggapan Anda sebagai peserta tentang event ini? Ya banget sih, bisa kembali beraktivitas lagi setelah 2 tahun kita terkendala oleh COVID, dan pada akhirnya ini sebagai wadah untuk teman-teman mahasiswa. Kemeriahan Milad Forsa tahun ini menjadi obat kerinduan bagi para mahasiswa atas kuliah offline. WIB, promo di Tokopedia tiap tanggal 25 sampai akhir bulan. WIB aja dapat banyak diskonnya. Belanja 10.000 bebas ongkir ke tempatmu, selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Shopee 11 big sale, ada big sale di Shopee 11 Shopee 11 ada big sale di Shopee 11 big sale. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Kemacetan terjadi di Pasar Kaget yang berlokasi di Jalan Kertamukti, Ciputat Timur. Kemacetan terjadi akibat banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan. Terjadi kemacetan di Pasar Kaget, Ciputat, tepatnya di depan Kampus 2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Kedokteran. Kemacetan terjadi akibat penyempitan jalan dikarenakan banyak kendaraan roda 2 yang terparkir di bahu jalan. Kemacetan terjadi di sepanjang Jalan Kertamukti menuju Jalan Insinyur Haji Juanda. Banyaknya kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 serta truk yang berlalu lalang juga menjadi penyebab terjadinya kemacetan. Selain itu, kemacetan juga disebabkan karena adanya pertigaan di Jalan Pisangan Raya menuju Jalan Kertamukti. Dan di jalan tersebut juga terdapat pedagang yang menggelar dagangannya di jalan, sehingga jalan yang tadinya luas menjadi sempit. Warga sini, Pak? Iya, kebetulan tinggal di sekitar sini juga. Kenapa? Sini macet kayak gini? Nah iya, kalau daerah sini emang biasanya lowong gitu. Cuman kalau setiap hari Minggu itu ada pasar kaget. Jadi tuh emang di sini tuh macet banget, bahkan sampai ke dalam sana itu tuh emang macet banget gitu karena dipenuhi sama pedagang-pedagang. Oh ya, terima kasih ya Pak. Oh ya, siap. Setu Babakan menjadi salah satu warisan budaya Betawi yang masih ada sampai saat ini.
dan menjadi alternatif rekreasi new normal setelah melewati masa pandemi COVID-19. Pelestarian warisan budaya Betawi yang didirikan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 masih menjadi alternatif rekreasi bagi warga dan para pengunjung untuk melestarikan kebudayaan Betawi agar tidak semakin tergerus oleh zaman akibat adanya wisata minat khusus. Para pengunjung yang berdatangan bukan hanya bertujuan untuk menyaksikan pertunjukan lenong, melainkan pengunjung dapat menikmati suasana area danau serta dapat menjadi pilihan keluarga untuk merayakan sebuah acara. Perpindahan rumah lenong pada Januari 2018 bukan menjadi permasalahan bagi para pengunjung. Lagi itu di sini kan ada rumah lenong. Nah, kenapa pindahin? Karena memang rumah di sini ini dulunya ini punya warga dan disewa sama Pemprov. Sekarang udah pindah ke zona A. Zona A itu sekarang udah jadi milik Pemprov sama milik Dinas Pariwisata. Datang ke sini sama siapa aja nih? Biasanya kan sama keluarga, pacar gitu. Kadang sama pacar, kadang sama temen juga ngumpul rame-rame. Santai gitu mah, adem. Sela Febiola melaporkan dari Setu Babakan. Menikmati aslinya Danau Situ Tujuh Muara sebagai tempat bersantai di Taman Edukasi Ganespa, Pamulang. Masyarakat sekitar Tangerang Selatan wajib mengunjungi tempat bersantai yaitu di Taman Edukasi Ganespa. Taman ini merupakan tempat ruang terbuka hijau yang berada di Situ Tujuh Muara, Pamulang. Lebih mudahnya pengunjung bisa masuk ke arah perumahan Witana Harja. Taman ini memiliki konsep yang unik seperti pengunjung sedang menjadi pendaki gunung karena ada hiasan petunjuk arah dengan nama-nama gunung seperti Gunung Kerinci, Mahameru, Segara Anak Lake, dan lainnya. Taman yang dikelola oleh organisasi konservasi lingkungan Ganespa ini menyediakan fasilitas berupa tempat duduk bersantai untuk melihat pemandangan sekitar danau, perahu untuk mengelilingi danau, dan makanan serta minuman yang tersedia dari UMKM binaan Koperasi Alam Hijau Lestari. Selain itu, Danau Situ Tujuh Muara juga dijadikan sebagai tempat berlatih bagi atlet dayung Tangerang Selatan yang akan berlaga dalam Pekan Olahraga Provinsi Banten 2022. Adapun edukasi taman ini adalah karena tempat ini menyediakan informasi seputar masa terurainya sampah-sampah seperti kantong dan botol plastik yang dapat terurai dengan masa 20-30 tahun, popok bayi dan kain nilon dengan masa 30-40 tahun, hingga sampai terlama yang tidak dapat terurai seperti sampah styrofoam. Dengan adanya edukasi seperti ini diharapkan masyarakat dapat menyadari dan ikut menjaga lingkungan sekitar dari sampah yang merusak lingkungan. Indirin Nurfiwati melaporkan dari Pamulang. Siapa yang tidak mengenal bakso legendaris satu ini? Bakso asal Wonogiri yang bercabang di Bogor menjadi sorotan pengunjung setiap harinya. Siapa yang tidak tahu bakso terkenal ini? Bakso Titoti menjadi andalan, khususnya bagi kalian yang ingin kumpul keluarga. Selain bertempat di lokasi yang strategis, tepatnya bakso Titoti cabang Bogor yang berada di tepi jalan menjadi salah satu alasan bagi kaum pecinta kuliner untuk membelokkan kendaraannya. Tempat makan yang memiliki lahan cukup luas serta dilengkapi dengan fasilitas yang memadai menjadikan pengunjung tak kapok untuk datang. Selain itu, karena bakso ini terkenal dengan menu yang variatif serta dibanderol dengan harga yang standar. Kira-kira di sini semenjak pandemi posisinya makin rame atau menurun atau gimana? Habis pandemik ya? Iya. Ya, alhamdulillah rame. Ya. Setiap hari situasinya seperti ini? Iya. Dari pagi sampai malam? Iya. Kalau Sabtu Minggu ini lebih rame dari hari biasa. Buka jam? Dari jam 9 sampai jam 9. Bakso Titoti cabang Bogor terbilang cukup luas karena memiliki 2 lantai di dalamnya, dengan lantai bawah yang terkesan asri, juga lantai atas dengan konsep lesehan. Suasana tempat makan dan menu yang sangat menjanjikan menjadikan para pengunjung tak pernah surut untuk berdatangan ke Bakso Titoti. Reporter Safitri melaporkan dari Bogor. Sekilas intermezzo kali ini akan membahas terkait kuliner sekitar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Mulai dari soto Cilacap, jajanan kaki lima sekitar Masjid Fatullah, hingga nasi goreng Brebes yang diminati mahasiswa dan warga sekitar. Berikut liputannya. Kalau Anda berada di sekitar UIN Jakarta, jangan lupa untuk mencicipi soto yang satu ini. Soto ayam Cilacap ini berada tepatnya di depan Rumah Sakit Hermina Ciputat.
Warung soto ini buka sejak kapan, Bu? 28 Desember 2020. Warung soto ini buka hari apa aja, Bu? Hari Senin sampai Sabtu. Dari jam 10 pagi sampai jam 2 malam. Kalau harga satu porsinya berapa, Bu? Dari 10.000 sampai 17.000. Menu yang disajikan beragam. Ada soto ayam ceker, soto ayam telur, dan soto ayam ranjau. Harganya yang bervariasi sesuai dengan jenis menu yang dipesan. Selain harga dan rasanya, suasana yang sejuk dan kesan rumahan menjadi ciri khas tersendiri dari warung soto ini. Setiap kampus pasti memiliki makanan atau tempat makan yang dikatakan menjadi tempat yang legendaris. Biasanya yang dijadikan penilaian utama adalah kuantitas yang banyak dan harga yang miring. Hal tersebut disebabkan target pasar utamanya adalah kaum mahasiswa yang masih bergantung pada uang saku dan mayoritasnya adalah anak kos yang pergi merantau. Tempat ini menawarkan berbagai macam makanan menarik, mulai dari makanan berat seperti pecel, bakso, soto ayam, hingga makanan ringan seperti seblak, tahu crispy, es boba, dan lain-lain. Surya selaku pedagang mengaku lokasi yang strategis membuat ramainya pembeli. Alhamdulillah, itu sementara sih cukup. Tapi biasanya kalau anak-anak itu sudah masuk semua, jauh lebih banyak kita berhari. Karena sekarang ya, sebagian belum masuk, belum pada kuliah, masih di daerah, sebagian juga masih kuliah online. Jadi ya sebenarnya seperti saya bilang pertama awal tadi, ya alhamdulillah dapat banyak. Oke. Saya Zufia Hidayani Asra melaporkan dari lokasi. Nasi goreng sudah menjadi makanan populer bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi mahasiswa di makanan populer bagi masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pasti sudah tidak asing lagi dengan nasi goreng Brebes. Nasi goreng Brebes yang berlokasi di samping Masjid Fatullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini banyak diminati oleh para warga dan masyarakat di sekitar Masjid Fatullah. Karena dikenal dengan nasi goreng porsi besar dengan budget yang murah. Porsi nasi goreng ini berbeda dengan nasi goreng lainnya. Biasanya satu bungkus nasi goreng bisa dihabiskan sendiri, namun tidak untuk nasi goreng Brebes ini, yang dapat dihabiskan oleh 2-3 orang dalam satu porsi. Bahkan setiap harinya pembeli rela mengantri demi mendapatkan nasi goreng porsi gila ini, khususnya pada malam hari. Pembeli selalu berdatangan untuk berbondong-bondong membeli nasi goreng ini. Harga nasi goreng Brebes pun relatif sangat murah. Dengan mengocek harga 14.000 saja untuk satu porsi nasi goreng ini bisa langsung dinikmati oleh para pelajar, khususnya bagi mereka yang tinggal di sekitar kawasan Masjid Fatullah. Segar dan sehat. La Segar Twist, sehatnya segar, segarnya sehat. Haus, bete, pengen yang segar? Cobain deh, godong teh. Terbuat dari pucuk teh terbaik dan gula batu pilihan. Seger, nikmat asli Indonesia. Godong teh, tea with local wisdom. Pagi-pagi enaknya ngopi, ampasnya putih. Baru kopi hitam Gilus Mix, bubuknya super halus, ampas gak ganggu. Cobain semuanya, kopi Gilus Mix, kopi hitam anak muda.
Museum Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Ahmad Yani Pontianak kini menyimpan banyak koleksi barang bersejarah berupa peninggalan kolonial, peninggalan kerajaan, hingga alat-alat tradisional. Museum yang dibangun pada tahun 1974 ini menyimpan banyak koleksi barang bersejarah. Menurut edukator museum, barang-barang koleksi Kalimantan Barat begitu banyak. Terdapat baju Kesultanan Pontianak sampai mata uang gunung dari berbagai negara yang pernah beredar di Kalimantan Barat. Jumlah koleksi di Kalimantan Barat yang dipamerkan sebanyak 6.000 buah. Pihak museum mengatakan masyarakat saat ini kurang mencintai dan memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah. Kini terbukti dari jumlah pengunjung yang datang ke museum. Padahal menurut mereka, sejarah sangatlah penting bagi pembangunan peradaban suatu daerah atau negara. Tiket masuk ke museum dapat dikatakan dengan harga yang terjangkau. Dengan kategori pelajar dengan harga 2.000 per orang, mahasiswa 3.000 per orang, umum 5.000 per orang, dan wisatawan asing 10.000 per orang. Paut. Umumnya 3, semuanya kecil. Umumnya 3. Saya Zulfia Hidayani Asrah melaporkan dari Pontianak. Masyarakat di Sulawesi Selatan masih sangat menjaga tradisinya, seperti saat mendirikan rumah panggung. Untuk membangun rumah panggung tersebut, dilakukan tradisi yang namanya tradisi mapetong bola. Berita ini sekaligus menjadi penutup kabar harian siang ini. Saya Zalfa Rizezar pamit undur diri. Sampai jumpa. Tradisi Mapatetong atau tradisi membangun rumah sebagai sebuah tradisi pembuatan rumah oleh masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan. Dalam video terlihat masyarakat suku Bugis yang berada di Desa Lanrang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap ini sedang melakukan gotong royong membangun rumah. Kegiatan Mapatetong ini dilakukan untuk membuat rumah di daerah Sulawesi Selatan yang dikenal dengan rumah panggung. Pembuatan rumah panggung ini sebelumnya telah dikerjakan oleh masyarakat yang ahli dalam membuat serangkaian tiang-tiang rumah tersebut. Pembuatan tersebut juga memakan waktu yang cukup lama, sekitar 6 bulan. Setelah tiang-tiang rumah telah jadi, terbitnya fajar, masyarakat akan mulai bergotong royong untuk menyusun dan merangkai tiang tersebut. Hingga nantinya terbentuklah sebuah kerangka rumah. Setelah proses pemasangan tiang pondasi rumah yang cukup memakan waktu, pemilik rumah akan mengadakan acara barasanji sebagai bentuk doa untuk mendapatkan keselamatan rumah baru yang dilakukan di malam hari. Pembacaan barasanji ini berisikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, seperti yang kita lihat, ustaz, kepala desa, dan pemilik rumah yang berada di bawah tenda dengan beberapa hidangan ketan untuk melakukan kegiatan barasanji ini. Kemudian hari berikutnya, masyarakat akan kembali lagi bergotong royong untuk membangun atau menyatukan semua tiang-tiang pondasi hingga berbentuk kerangka rumah. Saat diadakan kegiatan tersebut, pemilik rumah akan duduk di pojok kanan rumah bersama suami atau orang tuanya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat yang datang membantu. Masyarakat wa barik alaihi wa lam maradallahu ta'ala barasa hakikatil Masyarakat Desa Lanrang sangat antusias mengikuti proses Mapatetong bola tersebut. Semuanya terlihat saling membantu, mulai dari hari pertama dan kedua atau hingga berdiri kokohnya kerangka rumah panggung tersebut. Kegiatan terakhir setelah berdirinya kerangka rumah adalah tradisi melempar makanan
yang telah terbungkus, di mana peralatan dapur, permen, uang koin, serta ayam dan ayam jantan dan ayam betina yang akan diperebutkan oleh masyarakat sebagai bentuk untuk memeriahkan acara yang sudah menjadi tradisi. Saya Saraswati melaporkan.